Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, Pendeta Suryo Citrawasono, dalam acara Kabar Baik. Puji Tuhan, saudara, tidak terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya, tahun baru 2021. Juga selamat Natal tentunya 2020. Natal kita adalah Natal yang berbeda dengan Natal-Natal waktu yang lalu, Natal pandemi menurut saya ya. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang pengharapan. Pengharapan yang pasti. Kita tahu pada masa corona ini banyak orang tidak lagi mempunyai pengharapan yang pasti. Tidak ada kepastian. Karena corona kapan selesainya kita tidak tahu. Dan saudara, tentunya banyak orang juga yang menderita karena corona ini. Baik di bidang pendidikan, anak-anak kita juga banyak menderita. Para pengusaha juga banyak yang gulung tikar. Tetapi saudara-saudara, ada suatu pengharapan yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya. Saya ingin membaca, saudara, Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini yang saya maksud, pengharapan yang pasti itu. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara, di dalam Kristus Yesus dikatakan firman Allah, pengharapan itu tidak mengecewakan. Puji Tuhan, Rasul Paulus menuliskan Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini ada beberapa kata yang diulang, yaitu tentang pengharapan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah sumber segala sesuatu, termasuk sumber pengharapan bagi kita, sumber damai sejahtera bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita percaya bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengharapan yang pasti. Mari kita yakini itu, saudara. Memang ada penghalang yang membuat manusia itu tidak berpengharapan, yaitu imannya. Imannya terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Masakan corona ini membuat banyak orang tidak menentu hidupnya. Ya, karena mereka melihat kenyataan yang ada. Nah, saudara, jikalau kita beriman, apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Nah, saudara, ketakutan dan kekhawatiran ini juga menjadi penghalang untuk kita berharap kepada Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada ciri khas. Ciri khas. Saya berikan hari ini 5 ciri khas. Ada orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang bermegah di dalam kesengsaraan atau bermegah di dalam pengharapan akan kemuliaan. Itu adalah ciri tanda orang yang mempunyai pengharapan. Dalam firman Tuhan jelas tadi dikatakan dalam Roma 5 ayat 2 dan 3, 2 kali diulang tentang kata bermegah dalam kesengsaraan dan bermegah dalam pengharapan. Jadi saudara, kita dapat bermegah dalam hidup kita, walaupun mungkin di dunia ini sengsara. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita karena kondisi ini, tapi kita tetap sebagai orang yang berharap kepada Tuhan akan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Maka kesengsaraan, kesulitan, apapun tidak akan memisahkan kita daripada kasih Kristus, dan kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Yang kedua ialah bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, orang yang berpengharapan, ciri khasnya, tandanya ialah orang itu bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun hidupnya menderita, tetapi tetap dalam hatinya dia bersukacita di dalam Tuhan. Sebagaimana dituliskan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4, di mana Rasul Paulus yang berada dalam tahanan di penjara Roma. Tetapi Paulus sebagai orang yang berpengharapan kepada Kristus, maka dia menuliskan kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Kita juga bisa belajar dari Habakuk sebagai nabi. Dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 17-18 bahwa walaupun buah arang mengecewakan, kambing domba mengecewakan, semuanya mengecewakan, tetapi aku tetap bersukacita, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara, ini ciri khas orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, bersyukur selalu. Orang yang berpengharapan, orang itu selalu bersyukur dan bersyukur. Bersyukur sebagaimana firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Maka saudara, orang yang berpengharapan adalah orang yang tetap bersyukur walaupun sekitarnya penuh dengan kesulitan hidup, tetapi ia tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, yang keempat, orang yang berpengharapan adalah orang yang berpegang kepada janji firman Tuhan. Berpegang pada janji firman Tuhan yang ada padanya. Firman Tuhan, janjinya Tuhan selalu ditepati. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oleh karena itu, mari saudara, kita berpegang pada janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan bagi kita. Ingat saudara, ada janji Tuhan untuk kita semuanya, dan kita harus berpegang pada janji Tuhan. Kalau tidak, kita akan jatuh menjadi orang yang tidak berpengharapan. Dan yang terakhir, yang kelima, orang itu berani menghadapi kenyataan. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang berani menghadapi kenyataan. Banyak orang tidak berani menghadapi kenyataan, sehingga saudara, ada yang bunuh diri, membunuh anaknya, dan sebagainya. Itu
semuanya karena tidak berani menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Padahal kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Sebagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel, dipelihara di padang gurun, diberi makan roti, diberi daging burung puyuh. Dan saudara, ada pemeliharaan dari Tuhan karena Tuhan adalah gembala kita yang agung. Oleh karena itu saudara, mari saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan kita yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya lewat renungan